Asik, gajian nih. Mau makan enak tapi tagihan numpuk. Hah? Pakai Ultra Voucher? Jadi lebih hemat? Emang iya ya? Gua coba download Ternyata banyak banget nih kategori dan merchantnya. Gua pilih deh merchant favorit gua. Wah, langsung diskon, bukan cashback. Gua beli deh. Ultra Voucher, diskonnya langsung, bukan cashback. Berlaku setiap hari dan gak ada maksimal transaksi. Bener, jadi lebih hemat dengan Ultra Voucher. Download sekarang juga. Halo sahabat webinar. Hai, terima kasih sudah hadir dan menunggu pada webinar kita pada siang hari ini. Judul webinar kita pada hari ini yaitu Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi, Barang atau Jasa Pemerintah. Saya Modesta Sinaga sebagai host pada siang hari ini. Akan membacakan tata tertib dan giveaway. Tata tertib. Peserta memastikan perangkat komputer, laptop, ponsel yang digunakan sudah tersambung dengan internet. Peserta wajib menyalakan kamera selama webinar berlangsung. Peserta menggunakan pakaian yang rapi dan sopan selama webinar berlangsung. Peserta menonaktifkan fitur mikrofon selama webinar berlangsung dan hanya mengaktifkan apabila sudah dipersilakan oleh moderator. Peserta mengisi link absensi yang akan diberikan oleh panitia menjelang akhir untuk mendapatkan sertifikat dengan nama lengkap. Ikuti dan menangkan giveaway webinar seri 9 dan menangkan Ultra Voucher-nya. Caranya, yang pertama, hadiri webinar seri 9, yang kedua, wajib follow Instagram @rsp_law_office, dan follow akun Ultra Voucher yaitu @ultravoucherofficial. Yang ketiga, download aplikasi Ultra Voucher di Android dan iOS kamu. Yang keempat, post story kamu sedang menghadiri webinar seri 9 dengan hashtag RSP Law Center webinar seri 9 dan mention RSP Law Office dan Ultra Voucher. Untuk pemenang diumumkan di akhir webinar. Untuk pemenang giveaway, kami sampaikan bila yang sudah pernah memenangkan giveaway sebelumnya dari kami akan diganti kepada yang belum pernah mendapatkan. Dan pada siang hari ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Rapen Sinaga. Halo Bapak Rapen Sinaga. Bapak Rapen Sinaga ini sebagai founder RSP Law Center dan advokat terbaik IKOT 2021 Mahkamah Agung. Kepada Bapak Rapen Sinaga, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Baik, terima kasih Saudari Modesta dan terima kasih sahabat RSP yang tetap setia untuk mengikuti kelas-kelas webinar kita. Salah satunya hari ini adalah topik yang sangat penting dan tadi profil itu mana ya kita? Ya, salah satunya hari ini topik yang sangat menarik dan memang semua orang pada tahu, tapi jarang juga untuk kita bahas ini, kelas ini lebih dalam gitu ya. Jadi maka hari ini kita mengundang teman-teman di KPK khususnya untuk bisa lebih mengarahkan kita, bisa lebih beritahu kita bagaimana sebetulnya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Ya, kami juga sebetulnya undang juga Barreskrim Polri, cuman ternyata berbenturan acara mereka lagi di Bali, ada meeting memang sudah schedule-nya. Mungkin di lain waktu di hari-hari yang lain kita juga akan minta pandangan khusus dari perspektif kepolisian gitu ya. Nah, maka hari ini kita akan mengulas tentang korupsi dari sudut pandang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai pengantar, saya juga coba siapkan juga slide
uh, bukan bermaksud untuk menjadi pembicara kedua, tetapi sebagai pengantar saja bagaimana sebetulnya pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saudari Modesta udah bisa coba ditampilkan. Oke, baik. Sebentar ya, Pak ya. Ditunggu sebentar ya, Pak. Ya. Baik, terima kasih Modesta sudah ditampilkan. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memang sering sekali menimbulkan sengketa hukum ya. Sengketa hukum dari berbagai aspek hukum ya. Sambil di jalan aja itunya slide-nya. Jadi tidak hanya memang terpaku pada satu aspek hukum pidana misalnya, tetapi aspek hukum lainnya juga cukup sering terjadi. Saudari Modesta, slide kedua, sambil langsung jalan aja, karena Bapak Budi nanti udah siap juga di dalam temanya. Baik, mungkin ada kendala di connecting si Saudara Modesta. Intinya sebetulnya pengadaan barang dan jasa ini bisa kita lihat dari berbagai macam aspek hukum. Selain pidana, ada juga aspek hukum perdata. Di situ ada juga aspek hukum tata usaha negara atau administrasi. Ya, ada juga aspek hukum persaingan usaha. Nah, hari ini kita fokus membahas tentang bagaimana dari sudut pandang hukum tindak pidana korupsi. Kita ucapkan selamat juga kepada KPK yang lagi-lagi berhasil melakukan operasi tangkap tangan. Sampai tadi juga beritanya ada, ya, beritanya ada di Yogyakarta itu kalau saya nggak salah. Artinya KPK cukup banyak memberikan kita atau memperlihatkan kita bagaimana korupsi itu diberantas habis-habisan. Nah, ternyata korupsi salah satu tindak pidana korupsi terbesar itu ada pada sektor pengadaan barang dan jasa. Kalau saya tidak salah mungkin nanti Pak Budi bisa lebih menjelaskan, memberikan pencerahan kepada kita. Tapi yang saya pahami memang seperti itu. Ya, sementara itu pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah cukup banyak aturan maupun regulasi yang mengaturnya. Salah satunya misalnya peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, lalu peraturan LKPP ya nomor 12 juga tahun 2021 ya, lalu kemudian permen terkait ya misalnya PUPR. Nah, itu juga sudah mengatur banyak tentang bagaimana tata cara ataupun prosedur pengadaan barang dan jasa. Nah, ini yang akan coba kita buka bersama narasumber kita. Nah, ini tampilannya, ini salah satunya banyak terjadi begini ya. Salah satunya ya, mungkin di antara 5 poin ini ya yang bisa kita ambil misalnya persekongkolan tender. Nah, tinggal bagaimana sebetulnya nanti
tindak pidana korupsinya itu di mana. Memang agak sulit membuktikan bagaimana tindak pidana korupsi di pengadaan barang jasa karena sering sekali hal-hal ini ya dilakukan secara tertutup maupun terselubung gitu ya, begitu rapi, sehingga bayangkan bagaimana KPK melakukan operasi tangkap tangan, ya, artinya ada perbuatan-perbuatan yang secara terang benderang, secara diatur ya, diatur, namun KPK berhasil mengungkapkannya. Nah, saya pikir itu apakah Pak Budi mungkin sudah siap kali ya, Pak Budi ya? Baik. Nah, KPK hari ini diwakili Pak Budi Sarumpait, Sarjana Hukum Magister Humaniora ya, pangkat Jaksa Madya. Berarti Pak Budi ini adalah seorang jaksa ya, golongan 4A. Nah, jabatan saat ini Kepala Satgas 2 Penuntutan. Baru di organisasi Ketua Persatuan Jaksa Indonesia, perwakilan KPK, bertugas di KPK sudah 8 tahun. Berarti ini narasumber kita hari ini cukup komplit ya, cukup komplit karena biasa melakukan penuntutan ya, karena beliau juga adalah seorang jaksa yang sekarang bertugas di Komisi Pemberantas Korupsi. Saya pikir Pak Budi sudah di tempat ya? Sudah Pak Rapen. Baik, kalau begitu untuk tidak berlama-lama saya akan langsung saja memberikan kesempatan kepada Bapak Budi Sarumpait untuk memaparkan materi yang telah dipersiapkan. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Rapen Sinaga. Banyak alat bata kita ini di sini. Betul. Ya. Mungkin kepada MC saya bisa dijadikan co-host ya. Sudah ya? Dijadikan co-host biar saya bisa share screen materi saya. Sudah Pak, sudah. Silakan Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Dan saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan dari RSP Law Center. Kemudian saya hormati juga Bapak Ibu peserta dari webinar yang diselenggarakan oleh RSP Law Center ini dengan tema aspek hukum tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bapak Ibu sekalian, saya memperkenalkan diri, nama saya Budi Sarumpait, seperti yang disampaikan Pak Rapen tadi. Saya adalah jaksa penuntut umum di KPK. Saya sudah menjabat bertugas di KPK itu selama 8 tahun 3 bulan tepatnya. Saya hadir di kegiatan kita pada siang ini atas surat dari RSP Law Center kepada pimpinan Ketua KPK Bapak Komjen Pol Firly Bahuri MSI. Kemudian berdasarkan surat ini, karena pimpinan ada kegiatan, maka saya mendapatkan perintah langsung untuk mengisi acara pada kegiatan kita pada siang ini. Nah, atas nama pimpinan, beliau menyampaikan salam kepada kita semua dan mengucapkan terima kasih karena RSP Law Center ini telah menyelenggarakan suatu kegiatan yang sebenarnya ini merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh KPK di bidang pencegahan. Jadi memang ternyata masih banyak masyarakat di luar sana, pemerhati hukum, penggiat anti korupsi, organisasi-organisasi hukum seperti RSP Law Center ini
ternyata masih perhatian bagaimana caranya agar tindak pidana korupsi di negara kita ini bisa segera kita berantas sampai ke akar-akarnya. Jadi tindakan kegiatan yang dilakukan RSCP ini merupakan bagian dari tindakan pencegahan yang dilakukan KPK selama ini. Gitu. Jadi atas nama lembaga, kami juga mengucapkan terima kasih atas peran serta dan partisipasi dari RSP Law Center yang mengadakan kegiatan pada hari ini. Nah, kebetulan juga pada kesempatan ini saya merupakan Ketua Persatuan Jaksa Indonesia Perwakilan KPK. Jadi di KPK itu ada sekitar 144 jaksa, yang mana Kejaksaan Agung melalui Ketua PJI Pusat yang sekarang ini dijabat oleh Pak Amerianto, Jamintel, itu menunjuk memberikan mandat pengurus PJI perwakilan di KPK, dan melalui tahapan demokrasi akhirnya saya dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi Ketua Persatuan Jaksa Indonesia Perwakilan KPK sampai 2023. Baik Bapak Ibu sekalian, memang tema yang disampaikan oleh RSP Law Center ini dan juga yang disampaikan oleh Pak Rapen Sinaga tadi memang tema yang sangat menarik sekali, karena memang kita semua tahu ada pengadaan barang dan jasa, dan kita juga tahu ada selalu terdapat tindak pidana korupsi, kan gitu. Sekarang kita ingin mengetahui kapan pengadaan barang dan jasa ini bisa menjadi tindak pidana korupsi, kan seperti itu. Karena pengadaan barang dan jasa ini, seperti yang disampaikan Pak Rapen tadi, ternyata bersinggungan dengan kaidah-kaidah hukum yang lain, dengan rejim hukum yang lain, seperti hukum perdata, hukum persaingan usaha, hukum tata usaha negara, kan seperti itu ya Pak Rapen ya. Nah kemudian, dan tema ini memang merupakan salah satu fokus perhatian dari strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Jadi KPK itu sudah mengidentifikasi titik rawan korupsi yang akan terjadi di kementerian ataupun lembaga ataupun di pemerintahan daerah, baik itu di kabupaten ataupun di tingkat kota madya, kan seperti itu. Jadi berdasarkan hasil penelitian oleh KPK, itu ada 8 titik area yang rawan akan bisa terjadi tindak pidana korupsi seperti itu. Nah, salah satunya memang pengadaan barang dan jasa seperti itu. Jadi yang pertama itu di bidang perencanaan dan penganggaran APBD. Nah, mulai dari sini itu sudah bisa terjadi tindak pidana korupsi. Ini posisinya ada di Banggar seperti itu. Jadi bisa terjadi markup anggaran, ada alokasi pokin tidak sah, keterlambatan pengesahan APBD, praktik suap, pemerasan, dan gratifikasi. Nah, di dalam proses perencanaan ini, biasanya yang sering terjadi itu adalah tindak pidana suap. Jadi, untuk pengesahan APBD, ataupun APBD biasanya ya di daerah, itu biasanya, ini biasanya ya berdasarkan fakta yang pernah kami sidangkan, termasuk kasus di Provinsi Sumatera Utara, Pak Rapen, gubernur kita, itu untuk dalam proses pengetokan APBD dan PAPBD, ternyata dia harus menyiapkan sejumlah uang agar RAPBD yang diajukan oleh pemerintah provinsi pada saat itu diketok oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Seperti itu. Nah, uang yang diberikan itulah termasuk tindak pidana korupsi dalam kategori suap, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, di pengadaan barang dan jasa ini sangat banyak sekali celah-celah yang bisa dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi sehingga bisa mengakibatkan terjadinya kerugian negara ataupun ada peristiwa suap menyuap di situ, ataupun ada terjadi peristiwa pemerasan, gratifikasi, ataupun ada konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Seperti itu. Nah, jadi memang tema yang diangkat ini merupakan isu yang sangat di masyarakat itu sangat lazim sekali seperti itu. Bagaimana ketika seseorang ingin mendapatkan sebuah proyek di pemerintah daerah, kalau dia tidak memberikan sesuatu kepada
pejabat yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa tersebut, hampir semua saksi yang kami periksa di persidangan mengatakan mereka tidak akan mendapatkan proyek tersebut. Seperti itu. Jadi dari beberapa perkara yang kita tangani, ternyata kepala daerah atau bupati, ya, wali kota yang tertangkap tangan oleh KPK, itu proses pengadaan barang dan jasa, baik itu menggunakan dana alokasi khusus, APBD, PAPBD, itu semua sudah ditentukan siapa pemenangnya. Jadi dalam proses itu, biasanya kepala daerah itu selalu menggunakan perantara gitu. Jadi dia tidak langsung, dia bisa menggunakan koleganya, apakah itu keluarga ataupun orang-orang dekat dia untuk mengkondisikan pihak-pihak dinas terkait yang di mana itu mempunyai banyak proyek pengadaan barang dan jasa. Dan biasanya memang kalau terjadi OTT, tertangkap tangan itu, pasti dinas PUPR. Karena di sana itulah banyak proyek-proyek yang memang nilai paket proyeknya itu sangat besar, seperti pembangunan jalan, jembatan, bangunan, kan seperti itu ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan proyek di dinas PUPR itu sudah diatur dan ditentukan oleh mereka dengan cara mengintervensi panitia pokja lelang, sehingga bisa dalam proses lelang baik secara elektronik itu sudah bisa diatur semua gitu. Padahal LKPP itu sudah mendesain agar bagaimana bisa meminimalisir proses pengadaan barang jasa itu secara elektronik, itu tidak bisa diatur siapa pemenangnya. Tetapi ternyata fakta di lapangan masih tetap mereka bisa men-setel bagaimana caranya memenangkan perusahaan yang memang diinginkan oleh si kepala daerah tersebut. Seperti itu. Nah, nanti saya coba akan menguraikan bagaimana modus tindak pidana korupsi yang biasa dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Dan memang kebetulan sekali Pak Rapen Sinaga, saya juga baru selesai menyidangkan perkara di bidang pengadaan barang jasa di Pengadilan Tipikor Surabaya baru seminggu yang lalu, dan alhamdulillah terbukti di persidangan. Jadi ada 2 terdakwa, satu mengajukan banding dan satu lagi menyatakan terima di persidangan. Nah, baik, saya lanjutkan. Kemudian titik rawan yang ketiga itu adalah di bidang perizinan. Nah, kalau bidang perizinan ini juga termasuk salah satu tindak pidana korupsi paling banyak, itu tindak pidana korupsi suap. Jadi di sana bagaimana seorang kepala daerah itu meminta sejumlah uang kepada para pelaku usaha untuk agar proses pengajuan izin yang diajukannya itu bisa mendapatkan sejumlah uang melalui si pelaku usaha tadi. Dan tetap modus operandinya selalu melalui perantara. Misalnya seperti izin tambang batu bara, yang seperti yang sekarang lagi hangat, izin yang terkait dengan kegiatan usaha seperti itu. Nah, kemudian juga ada titik rawan itu terkait dengan pengawasan APIP. Nah, ternyata di pemerintah daerah di sana juga memanfaatkan adanya peraturan terkait dengan adanya APIP. Jadi dengan adanya APIP itu aparat pengawas intern pemerintahan ya. Jadi kan dengan adanya aturan itu, setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan yang ternyata terindikasi mengakibatkan kerugian negara dengan adanya undang-undang administrasi pemerintahan negara tersebut, maka dia tidak dipidana seperti itu. Nah, jadi APIP inilah akan menerima sesuatu dari mereka, sehingga rekomendasi APIP itu bersifat administrasi, sehingga tidak bisa diteruskan ke ranah hukum pidana seperti itu. Nah, kemudian identifikasi yang kelima itu manajemen ASN. Ini terkait dengan di sini standar pengelolaan ASN belum diimplementasikan, belum ada mekanisme penilaian kinerja dan pemberian reward dan punishment jual beli jabatan. Nah, ini banyak terjadi yang mana para kepala daerah itu
meminta sejumlah uang kepada pegawai di bawah pemerintahannya ketika ingin menduduki sebuah jabatan seperti itu. Nah, kalau di Sumatera Utara seperti kasus Wali Kota Tanjung Balai, Pak Rapen. Seperti itu ya. Itu perkaranya sudah ingkrah. Kemudian mengenai optimalisasi pajak daerah juga itu merupakan titik rawan. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa. Nah, tata kelola keuangan desa ini juga termasuk banyak yang dilaporkan di KPK, rekan sekalian. Dan memang terkait dengan kewenangan KPK itu di pasal 11 bahwasanya KPK itu hanya bisa menangani perkara terkait dengan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara atau pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh si aparat penegak hukum atau penyelenggara tersebut. Dan kemudian tindak pidana korupsi minimal paling sedikit 1 miliar rupiah, kan seperti itu. Jadi perlu juga saya sampaikan di sini, kenapa kadang ada laporan dari masyarakat ke KPK itu tidak ditindaklanjuti. Karena apa? Karena kepala desa itu tidak masuk dalam ranah kewenangan KPK selaku penyelenggara negara seperti itu. Kecuali kepala desa itu dalam melakukan tindak pidana korupsi itu ada perintah dari kepala negara, kepala daerah atau bupatinya, sehingga ada peran turut serta di situ. Nah, kalau itu bisa. Jadi memang ini kewenangannya ada di kejaksaan atau di kepolisian. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, dari kasus yang kami tangani, makanya saya mengatakan kenapa kasus ini sangat menarik. Ternyata sampai dengan Maret 2021, itu perkara yang ditangani KPK itu 750 itu penyuapan. Nah, penyuapan ini juga ada kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Dan khusus untuk pengadaan barang dan jasa itu ada 240 perkara. Kemudian penyalahgunaan anggaran ada 54, TPPU ada 38, pungutan ada 26, perizinan ada 25, dan merintangi proses KPK, proses penyidikan itu ada 11 perkara. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang kenapa tindak pidana korupsinya sampai 750 penyuapan, 240 pengadaan barang dan jasa, tapi TPPU-nya hanya 38. Nah, ini juga pertanyaan yang timbul selalu di masyarakat, kan seperti itu. Karena memang ternyata untuk menyita dan merampas aset terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana korupsi itu, kita harus bisa menemukan, kalau bahasa hukumnya nexus. Nexus itu adalah hubungan antara aset dengan tindak pidana korupsi yang dia lakukan, seperti itu. Nah, terkadang memang pada saat proses penyidikan, kita tidak bisa menemukan apakah aset yang dia miliki saat ini pada saat kita melihat di LHKPN, itu ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dia lakukan, seperti itu. Karena memang kita tidak bisa menjamin bahwa laporan LHKPN yang diberikan oleh pejabat penyelenggara negara tersebut itu adalah laporan yang sebenarnya, seperti itu. Makanya kita mengalami kesulitan dalam proses penyidikan untuk ditingkatkan kepada tahap penuntutan itu terkait dengan tindak pidana pencucian uang atas tindak pidana korupsi yang kita tangani, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya juga mencoba menampilkan untuk sebagai pengetahuan bagi rekan-rekan sekalian bahwa kalau berdasarkan jenis profesi atau jabatan pelaku tindak pidana korupsi ini, itu memang swasta itu paling banyak ada 334 orang, dan anggota DPR dan DPRD itu ada 281, Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3 di kementerian itu 248, dan kemudian sampai wali kota bupati 130, dan ada kepala KL, hakim, gubernur, pengacara, jaksa, komisioner, korporasi, duta besar, dan polisi. Hampir semua pernah ditangani oleh KPK. Nah,
Dari angka ini mungkin ada pertanyaan, kenapa bisa swastanya lebih banyak dari pejabatnya, kan seperti itu. Nah, memang ternyata dari peristiwa tertangkap tangan yang kami lakukan, penyelenggara negaranya itu ada 1 orang, tapi pemberi suapnya bisa 4 atau 5 orang, seperti itu. Ataupun ada pihak-pihak swasta yang merupakan pelaku turut serta dari tindak pidana suap yang dilakukan oleh pihak swasta, sehingga jumlahnya bisa lebih banyak sesuai dengan data yang kami sampaikan pada siang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, secara garis besar ya, tahapan pengadaan barang dan jasa itu dibagi 2 bagian. Jadi ada prakontrak, yaitu di perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, dan proses pemilihan. Kemudian pasca kontrak itu ada pelaksanaan kontrak dan serah terima. Nah, dari semua tahapan secara garis besar ini, di semua titik ini ada bisa terindikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi yang tentunya mengakibatkan kerugian negara dan menguntungkan orang lain atau korporasi, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, kan seperti itu. Nah, bagaimana nanti tahapannya, modus operandinya nanti saya jelaskan setelah slide ini. Nah, kemudian di sini saya menyampaikan ya, saya tidak masuk substansi dari PBJ, karena itu memang ranahnya LKPP ya, tapi kita selaku aparat penegak hukum pasti harus mengetahuinya, termasuk juga dari rekan-rekan RSP Law Center ini. Nah, jadi untuk pengadaan barang dan jasa itu, yang terbaru ini saya dapat dari LKPP itu peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa. Terdapat beberapa perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada bahan aji termasuk modul untuk pelatihan pengadaan barang dan jasa. Jadi pada saat saya mengikuti pelatihan PBJ ini, memang kenapa peraturan ini diubah pada tahun 2021 saya bilang. Karena ternyata ini untuk menindaklanjuti selama pandemi ini ternyata transaksi elektronik itu meningkat. Transaksi melalui aplikasi seperti Shopee, Lazada seperti itu sangat meningkat dan jumlahnya juga bisa ada yang dalam jumlah besar kan seperti itu. Makanya untuk mengcover kegiatan itu diubahlah menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2021. Nah, di sini dijelaskan secara rinci ada 3 tahapan secara garis besar, itu ada perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Di perencanaan itu ada 6, identifikasi pengadaan barang dan jasa, penetapan jenis pengadaan barang dan jasa, cara, konsolidasi dan pemaketan, waktu dan anggaran PBJ. Kemudian di tahap persiapan itu ada 2 mekanisme, apakah proses lelang itu, proses pengadaan itu melalui swakelola. Kalau swakelola berarti ada tahapan yang harus dilalui, ada penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Nah, kemudian ketika melalui penyedia, berarti ini dalam proses tender, berarti kita harus menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis, dan menetapkan uang muka, jaminan, pemeliharaan, sertifikat, garansi, dan penyesuaian harga. Nah, biasanya dalam proses penyedia barang dan jasa ini selalu bermain di menetapkan HPS gitu. Menetapkan HPS ini sehingga perusahaan yang ingin dimenangkan oleh si kepala daerah ya selaku penyelenggara negara itu bisa memasukkan harga penawaran yang hampir mirip dan di bawah HPS seperti itu. Karena memang pada saat proses pembuatan HPS itu ternyata panitia lelang itu sudah mendapatkan data spesifikasi teknis dan harga dari harga barang, harga spek teknisnya itu dari si penyedia jasa yang ingin dimenangkan oleh panitia lelang berdasarkan arahan dari si penyelenggara negara seperti itu. Dan kemudian juga dalam tahap pemasukan dokumen juga itu biasanya juga ada pengaturan-pengaturan sehingga akhirnya perusahaan yang ingin dimenangkan itulah yang menjadi pemenang dalam proses tender kan seperti itu. Kemudian ada juga kami dalam proses persidangan ya
ketika ada perusahaan lain yang ternyata dokumen lelangnya itu lebih bagus dari perusahaan yang ingin dimenangkan oleh mereka. Jadi pada saat ada tahap klarifikasi, itu ada orang-orang dari pihak perusahaan atau pihak penyelenggara negara itu yang akan menghalang-halangi atau melakukan negosiasi supaya si perusahaan yang nilainya lebih bagus ini tidak datang pada saat klarifikasi. Seperti itu. Dengan segala cara, bisa dinegosiasi, bisa dikasih uang atau apa seperti itu. Pokoknya dia mengusahakan bagaimana pada saat klarifikasi si perusahaan itu tidak bisa datang menemui panitia lelang. Nah, ketika si perusahaan itu tidak datang, maka perusahaan yang dimenangkan itulah akhirnya yang hanya itu saja peserta klarifikasi, dan makanya dia akhirnya dimenangkan seperti itu. Jadi banyak cara memang yang dilakukan mereka yang terungkap di persidangan selama ini. Dan mereka juga selalu menempatkan orang-orang yang ternyata tidak paham terkait dengan pengadaan barang dan jasa seperti itu. Jadi seperti PPK ternyata nggak paham. Panitia lelang juga ternyata belum memiliki sertifikat, ataupun kalau memiliki sertifikat memang dia juga tidak paham terkait dengan pengadaan barang dan jasa, sehingga dengan ketidakpemahaman dia terkait proses pengadaan barang jasa ini, dia bisa disetir, diarahkan oleh si penyelenggara negara ya. Nah, kenapa saya selalu mengatakan penyelenggara negara? Karena saya bicara dari tupoksi dan kewenangan KPK seperti itu. Pak Rapen, ini saya sampai jam berapa ya? Sampai pintar Pak kita. Nanti kan ada sesi tanya jawab juga. Ya, makanya sebelum tanya jawab kan, kalau dijadwalkan sampai jam 3 ya. Ya, jam 3. Betul. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Ya, pokoknya sampai selesainya aja ya Pak Rapen ya, karena narasumber lain kan tidak hadir. Ya. Kemudian pada tahap pelaksanaan, nah pada saat pelaksanaan ini ada swakelola. Pelaksanaan swakelola ini ada tipe 1, 2, 3, dan 4. Kemudian pembayaran swakelola, pengawasan dan pertanggungjawaban, serah terima hasil pekerjaan. Nah, kemudian dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia, melalui lelang ada pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan sampai selesai. Nah, di sini juga titik rawan, di mana pada waktu serah terima itu ternyata ada terjadi keterlambatan, dan ternyata si perusahaan tidak dikenakan denda. Itu mereka dengan segala cara, kalau fakta di persidangan saya kemarin, mereka merubah perjanjian kontrak dengan adendum, sehingga perusahaan yang harusnya membayar denda sebesar 3 miliar itu hanya jadi membayar 290 juta, seperti itu. Nah, itu. Kemudian pada saat penyerahan barang juga ada yang tidak sesuai dengan spek, ada juga yang tidak tepat waktu, seperti itu. Nah, itu banyak kita temukan pada saat proses persidangan. Ada juga barangnya sudah selesai, tapi tidak berapa lama barang itu seperti bangunan rubuh sehingga tidak bisa dipergunakan. Nah, kemudian ini ada beberapa modus yang saya sampaikan. Ini saya ngambil dari data LKPP, tapi memang data ini juga yang kita alami di proses persidangan gitu. Nah, tahap perencanaan itu ada pinjam perusahaan. Jadi misalnya ada pengadaan terkait dengan mesin alat berat, misalnya di PTPN itu ada perusahaan pabrik gula. Jadi perusahaan itu mengadakan mesin yang hanya bisa diekspor dari luar negeri, khususnya dari Eropa. Nah, tentu pasti perusahaan yang ingin mengikuti proses lelang itu kan tidak semua perusahaan bisa, kan seperti itu. Hanya ada mungkin 2-3 perusahaan yang mampu bisa menghadirkan mesin seharga 80 miliar dari Eropa, kan seperti itu ya. Nah, jadi di pengaturan barang dan jasa itu kan minimal 3 perusahaan yang memasukkan dokumen, kan seperti itu. Nah, supaya syarat perusahaan untuk memasukkan dokumen itu terpenuhi, dia meminjam perusahaan. Dipinjam perusahaan lain, dipersiapkan semua datanya, akhirnya ikut mendaftar
untuk menjadi peserta lelang seperti itu. Dan intinya memang nanti prosesnya perusahaan yang dipinjam itu memang akhirnya gugur karena memang dia tidak hanya perusahaan pinjaman saja seperti itu. Kemudian memecah paket, ada persekongkolan, intervensi dari penyelenggara negara, dan adanya diskriminatif terkait dengan pelaksanaan tahap perencanaan ini. Kemudian di tahap persiapan itu ada pemalsuan dokumen, itu biasa mereka memasukkan dokumen-dokumen agar nanti dokumen lelangnya baik itu dua sampul atau satu sampul itu dia bisa dinyatakan lulus seperti itu. Kemudian ada persekongkolan, gratifikasi, post bidding, proses tidak sesuai mekanisme. Kemudian pada saat pemilihan ada persekongkolan, intervensi. Biasanya memang dari fakta persidangan saya selalu ada intervensi dari penyelenggara negara melalui orang-orangnya dia atau pejabat di bawahnya untuk mengintervensi panitia lelang agar memenangkan perusahaan lelang. Seandainya pada saat proses lelang itu ternyata ada perusahaan yang ingin dimenangkan itu tidak memenuhi persyaratan, maka bentuk intervensi adalah menambah persyaratan ataupun menambah hal syarat administrasi yang tidak dipenuhi, yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan lain, sehingga akhirnya perusahaan itu yang bisa dimenangkan. Nah, perusahaan itu juga ternyata juga tidak bisa memenuhi dokumen tambahan yang diminta oleh penyelenggara negara tersebut. Tapi sebelum proses pemeriksaan administrasinya itu dilakukan, si perusahaan yang ingin dimenangkan ini sudah diberitahu dulu, sehingga dia mempersiapkan dokumennya dan dia mengirim melalui email kepada panitia lelang. Sehingga akhirnya begitu di proses seleksi dokumen itu diperiksa, ya perusahaan itu menang karena memang dia sudah memenuhi adanya penambahan syarat administrasi yang dilakukan oleh panitia lelang. Kemudian proses tidak sesuai mekanisme, ini selalu terjadi. Ada post bidding ini pasca penawaran. Kemudian pada tahap pelaksanaan itu ada manipulasi data prestasi pekerjaan. Yang seperti saya sampaikan tadi, seharusnya belum selesai tapi sudah dinyatakan selesai, atau bangunannya tidak sesuai spek, tapi dinyatakan sudah sesuai dan akhirnya bangunan itu rubuh karena ada suatu hal. Kemudian hasil tidak sesuai kontrak, pembayaran belum selesai tapi bangunan belum selesai tapi pembayaran sudah dilakukan, dan juga ini pembayaran belum selesai. Kemudian atas keterlambatan penyedia tidak dikenakan denda seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau di kasus yang saya tangani, dendanya harusnya 3 miliar, itu bisa mereka setting dengan merubah ketentuan di kontrak sehingga dia harus membayar hanya 298 juta gitu. Jadi perubahan adendum itu dilakukan misalnya seperti ini. Ketika terjadi keterlambatan, maka perusahaan pemenang, perusahaan pelaksana harus membayar denda 5% dari nilai kontrak. Nah, klausul pasal ini mereka rubah menjadi jika terjadi keterlambatan, pelaksana pekerjaan dikenakan denda 5% dari pekerjaan yang belum selesai, diganti seperti itu. Sehingga akhirnya dari 3 miliar menjadi 298 juta. Nah, terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini, aspek hukumnya ketika kita kaitkan dengan tindak pidana korupsi, itu ada 30 pasal yang diatur oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dibagi kepada 7 delik. Nah, terkait pengadaan barang dan jasa itu biasanya ya, itu kan pasti berkaitan dengan keuangan negara, kan seperti itu ya. Dana yang dipergunakan untuk proses pengadaan barang dan jasa itu pasti menggunakan dana APBN atau dana APBD, kan seperti itu. Ketika dia statusnya BUMN atau BUMD, maka dia menggunakan penyertaan modal atau keuangan negara yang dipisahkan, dan itu merupakan termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Nah, delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara ini, jadi pengadaan barang jasa itu memang selalu berpotensi mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Sehingga aspek hukumnya kami akan mentersangkakan atau mendakwakan si pelaku tindak pidana korupsi itu dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, kemudian juga dalam pengadaan barang dan jasa itu selalu
ada delik ini pemberian sesuatu atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ini adalah delik suap menyuap, yang mana dalam proses pengadaan barang jasa itu selalu si pelaku usaha itu memberikan sesuatu kepada si penyelenggara negara, baik itu secara langsung atau melalui perantara, sehingga akhirnya dia bisa dimenangkan untuk dalam proses pengadaan barang dan jasa. Makanya kami selalu mendakwakan si pemberi itu pasal 5, kemudian pasal 13, kemudian si penerima itu pasal 12, pasal 11, dan ini juga ada pasal 6 dan pasal 12. Nah, kemudian ada delik penggelapan dalam jabatan. Nah, ini jarang kita gunakan dalam tindak pidana korupsi untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, kemudian ada delik perbuatan pemerasan. Ini pasal 12 huruf E, F, G. Nah, ini pernah sekali saya sidangkan, tapi ini terkait dengan proses perizinan. Nah, kemudian ada delik perbuatan curang juga. Kemudian yang sering terjadi juga ini pasal 12 huruf I, itu delik benturan kepentingan dalam pengadaan, yang mana ternyata dalam proses pengadaan itu si penyelenggara negara itu ikut terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Artinya perusahaan-perusahaan yang dimenangkan oleh panitia lelang itu adalah perusahaan-perusahaan milik si penyelenggara negara. Jadi melalui orang-orangnya dia bikin seperti grup, seperti itu, grup, sehingga nanti grup itu berisi perusahaan-perusahaan yang semua pegawai di dinas itu tahu kalau perusahaan itu adalah milik si penyelenggara negara, si bupati, seperti itu. Jadi mau tidak mau mereka karena takut mungkin dimutasi atau dicopot jabatannya, sehingga mereka mengiyakan saja dan tetap mengupayakan bagaimana supaya perusahaan-perusahaan si bupati tadi itu bisa selalu menang dalam proses tender, seperti itu. Nah, kemudian ada delik gratifikasi, ini juga termasuk sering, pasal 12B, junto pasal 12C. Kemudian, nah, beberapa delik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang saya coba tadi rangkum secara umum ya. Yang pertama itu terkait dengan kerugian keuangan negara. Jadi memang kerugian keuangan negara ini selalu terkait dengan adanya transaksi barang dan jasa, kemudian transaksi terkait dengan utang piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan, seperti itu. Karena tema kita hari ini mengenai transaksi barang dan jasa dan bagaimana penerapannya terkait dengan adanya delik kerugian negara ini, seperti yang saya sampaikan tadi kan, seperti itu. Kemudian ada pasal penyuapan, seperti yang saya sampaikan tadi. Biasanya itu adalah pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang akan berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain yang berhubungan dengan jabatan yang dipegang pada saat itu, termasuk penerimaan komisi. Gitu. Jadi pasal penyuapan ini hampir mirip-mirip dengan gratifikasi. Bedanya adalah penerimaan uang dari pemberian uang yang dilakukan oleh si pelaku usaha tadi kepada si penyelenggara negara itu bertujuan untuk membuat agar si penyelenggara negara itu memenangkan perusahaannya dia, seperti itu. Nah, itu dan selalu tersangka tindak pidana korupsi yang ditangani KPK itu ketika tertangkap tangan selalu dikenakan pasal suap menyuap ini. Nah, kemudian pasal penggelapan itu adalah perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan untuk mengawasi dan bertanggung jawab penuh terhadap barang milik negara oleh pejabat publik maupun swasta. Kemudian ada pemerasan, memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan. Ada juga memang fakta-fakta kalau misalnya si perusahaan tersebut tidak memberikan uang, maka dia tidak akan bisa menang untuk proses lelang tahun depan, seperti itu. Jadi ada ancaman-ancaman seperti itu yang kami temukan yang terungkap di persidangan, sehingga akhirnya si terdakwa pemberi ataupun saksi
yang kami hadirkan persidangan itu mengatakan mau tidak mau kami harus memberikan uang kepada orang-orangnya si bupati. Kalau tidak, kami tidak akan mendapatkan paket proyek di tahun depannya, dia bilang seperti itu. Nah, kemudian ada perbuatan curang, itu mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya, seperti itu. Kemudian bisnis orang dalam, di pasal 12 huruf I, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, pasal ini kami terapkan ketika seorang bupati atau penyelenggara negara itu ikut dalam proses lelang, yang mana perusahaan-perusahaan yang mengikuti proses lelang itu ada perusahaan miliknya, baik itu atas nama yang biasanya selalu diatasnamakan orang lain, seperti itu. Kemudian ada penerimaan gratifikasi, rekan. Ini pemberian gratifikasi yang dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Ini contohnya ada pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini biasanya bisa dilakukan di dalam negeri ataupun di luar negeri, dan bisa dilakukan melalui sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, seperti itu. Nah, baru-baru ini mungkin Pak Arapen Sinaga dan rekan-rekan sekalian ada mendengar ada perkara yang ditangani KPK yang bebas, itu Samintan. Ternyata pertimbangan hakimnya itu pemberi gratifikasi itu tidak bisa dipidana, gitu. Padahal sebenarnya di perkara-perkara yang lain kami pernah sidangkan juga, pemberi gratifikasi itu kami dakwakan dengan pasal suap, ternyata terbukti di persidangan. Seperti itu. Jadi hakim itu memberlakukan perkara Samintan dengan terdakwa lain yang sama kondisi kasusnya, yaitu pemberi gratifikasi itu berbeda, seperti itu. Tapi itulah hukum, seperti apa candaan kita dulu waktu di kampus Pak Arapen, 5 kepala bisa 6 pendapat, kan seperti itu ya. Itulah anak hukum. Jadi ya itulah dinamika dalam proses penegakan hukum. Hukum itu selalu berkembang dan selalu tidak bisa memenuhi semua kepentingan dengan seperti itu. Jadi tentunya keadilan juga tidak bisa seperti yang kita harapkan. Ternyata juga hakim memvonis lain seperti yang kita rencanakan, seperti itu. Baik, mungkin itu Pak Arapen yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini kita bisa diskusi. Tapi jika rekan-rekan menemukan ada indikasi tindak pidana korupsi di daerah, ya mungkin bisa melalui yang saya sampaikan di sini, ada Direktorat Pengaduan Masyarakat, ada fax, ada SMS, ada email. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian jika mempunyai data info awal, baik itu korupsi, suap, atau apapun yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, bisa disampaikan kepada KPK, karena untuk pemberantasan tindak pidana korupsi ini, sekali lagi saya sampaikan, pimpinan juga selalu menyampaikan di dalam forum-forum ketika mereka melakukan sosialisasi, bahwasanya KPK tidak bisa bekerja sendiri untuk membersihkan negeri ini dari tindak pidana korupsi, harus didukung oleh semua pihak, semua aparat penegak hukum, dan semua masyarakat. Dan dalam hal ini sudah kita lihat bersama, ternyata RSP Law Center ini termasuk organisasi ataupun yang punya perhatian lah kepada pemberantasan tindak pidana korupsi. Semoga semakin sukses ke depannya, dan kami juga tidak menutup kalau memang nanti RSP ingin mengadakan kegiatan offline, silakan disampaikan lagi suratnya, mungkin bisa disampaikan suratnya dan beritahuan ke saya, jadi kita bisa melakukan pertemuan on the spot seperti itu. Ini pusatnya di Jakarta atau di Medan ya Pak Arapen? Jakarta Selatan, Pak. Jakarta Selatan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Selanjutnya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi untuk penjelasannya, cukup banyak dan cukup padat menurut saya.
ya terang benderang dari mana asal muasal korupsi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Terima kasih juga Pak penyambutannya terhadap RSP Law Center yang memang mudah-mudahan tetap konsisten untuk membahas materi-materi yang serupa seperti ini, ya, karena RSP juga berkomitmen untuk memerangi korupsi. Jadi rencana kami pun mau datang ke KPK gitu, mau audiensi atau mau seperti apa gitu Pak kan. Mungkin bisa diterima nanti kami kapan gitu. Nah, jadi baik, mengingatkan ada giveaway, ya, giveaway dan peraturan giveaway-nya itu ada di dalam kolom chat, mungkin teman-teman bisa lihat, tapi ini bukan salah satu bentuk gratifikasi ya. Jadi ini hanya sekedar pemanis saja, ya, supaya agak-agak berwarna sedikit webinar ini kan gitu. Baik, ada beberapa catatan memang terkait dengan penjelasan Pak Budi tadi tentang pengadaan barang dan jasa ini, ya, korupsinya. Mulai dari perencanaan juga itu sudah terbentuk skema, ya, skema sampai penganggaran yang di setup juga itu merupakan salah satu modus operandi sampai akhirnya menimbulkan kerugian negara dan menentukan pemenang. Ada istilahnya biasanya di pengadaan barang jasa ini pengantin gitu kan, ada istilah pengantin yang sering kita dengar yang sudah ditentukan. Jadi kadang-kadang memang pengadaan barang jasa ini hanya sekedar ya formalitas saja untuk dibuka lelangnya gitu, dibuka tendernya, padahal kita sudah tahu siapa yang akan dimenangkan. Lalu kemudian ada juga yang memang perusahaan itu perusahaan pinjam rental gitu ya, yang hanya cuman sekedar disewa saja perusahaannya, namun dia tidak mempunyai kualifikasi untuk melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Nah, oke, ada banyak lagi. Baik teman-teman yang ingin bertanya, mau open mic boleh, mau ditulis dalam kolom chat boleh. Tolong tim semua lihat apakah ada di kolom chat. Pak Budi, saya boleh ini teman-teman banyak juga yang nanya, apakah slide presentasi Pak Budi boleh di-share ke kita untuk kita bagikan ke teman-teman peserta webinar gitu Pak? Boleh Pak, nanti saya share melalui Pak Modesta ya. Ya. Apakah sudah ada yang ini? Coba dilihat dulu Modesta. Baik, mungkin saya dulu sebagai pembuka. Mungkin ada yang penasaran yang dimaksud dengan penyelenggara ini apa? Yang dimaksud dengan penyelenggara ini, karena ada pandangan yang bilang begini, penyelenggara negara itu harus eselon 1 gitu kan. Apakah eselon 2, eselon 3 tidak termasuk? Mungkin itu dulu Pak. Nah, kalau di Undang-Undang KPK yang baru, pasal 1 angka 1 kalau saya nggak salah, angka 2, penyelenggara negara itu adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan undang-undang ini. Mengenai siapa saja yang bisa dikatakan penyelenggara negara tersebut, itu ada diatur. Ketua MK datang ke negara. Terus ini dikasih diskon sama Cewek Mario untuk mengingati kita, apakah termasuk gratifikasi? Jadi memang terkait dengan kewenangan KPK tadi, itu memang menjadi dilema juga di masyarakat, karena masyarakat tidak memahami bahwa ternyata KPK itu tidak bisa menangani semua perkara gitu. Jadi laporan itu datang ke KPK begitu banyak, minta supaya agar
perkara itu bisa ditangani oleh KPK gitu. Tapi ternyata memang harus berkaitan dengan penyelenggara negara atau aparat penegak hukum seperti itu. Jadi di luar dari dua pekerjaan itu, dua jabatan itu, maka KPK tidak bisa menangani seperti itu, Pak Rapen. Sebentar ya. Nah, makanya memang terlalu banyak memang akhirnya laporan di KPK itu yang tidak bisa kita tindak lanjuti. Nah, memang ada di KPK itu kan ada supervisi ya. Nah, kalau memang nanti perkara-perkara itu ternyata menarik perhatian, maka kita akan melimpahkan perkara itu ke APH lain seperti kepada kepolisian ataupun kejaksaan seperti itu. Nah, ini saya screen ya. Saya pikir juga teman-teman sudah tahu siapa sih yang dimaksud dengan penyelenggara negara, apalagi kalau memang penasihat hukum yang memang selalu bersidang di pengadilan tindak pidana korupsi kan seperti itu. Nah, ini Pak Rapen ada diatur di pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas, yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Nah, jadi yang dimaksud dengan penyelenggara negara itu meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. Dan itu udah jelas ya. Pokoknya asal dia bekerja di lembaga tinggi negara, berarti dia penyelenggara negara. Kemudian pejabat negara pada lembaga tinggi negara. Ya. Kemudian menteri apapun itu pasti penyelenggara negara dan itu kewenangan KPK. Gubernur, hakim, pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat lain yang memiliki posisi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, penjelasan ketentuan pasal 2 ini dijelaskan lagi di pasal 2 angka 7. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, di sini dijelaskan lagi. Nah, ada direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD. Gitu. Kemudian ada pimpinan Bank Indonesia, pimpinan Badan Penyihatan Perbankan Nasional, pimpinan perguruan tinggi negeri. Jadi seperti rektor itu bisa karena dia pimpinan perguruan tinggi negeri. Tapi harus yang negeri ya. Kalau yang swasta itu hukum kita belum menjangkau korupsi di pihak di swasta. Tapi sudah ada pembahasan diskusi-diskusi KPK dengan beberapa ahli untuk bisa menjangkau korupsi yang terjadi di sektor swasta seperti itu. Bahkan kemarin sudah ada pembahasan korupsi di sektor politik seperti parpol itu kan parpol itu belum terjangkau apakah itu termasuk korporasi atau tidak kan seperti itu. Jadi diskusi-diskusi terus berkembang rekan-rekan sekalian. Seperti diskusi RKUHP juga seperti itu. Maka jadi memang masih banyak perdebatan yang memang harus diselesaikan secara tuntas. Kemudian juga ada pejabat eselon 1 dan pejabat lain disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara Republik Indonesia. Itu. Jaksa, penyidik, panitera pengadilan, pemimpin, dan bendahara proyek. Seperti itu Pak Rapen, penyelenggara negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada yang raise hand ini juga Pak mau bertanya langsung ini Pak Martin, Pak. Pak Martin. Izin bertanya pimpinan. Ya, Pak Martin belum ya, Pak Martin. Oh, silakan dulu aja, Pak. Ya, saya Martin, Pak Martin. Nah, silakan Pak. Izin bertanya, Pak. Ini kita selaku pelaku di bidang usaha untuk PBJ, Pak. Jadi kita sering mengikuti PBJ, cuman memang kan berdasarkan aturan sekarang ini kan ada dibilang tuh harga di satu harga terendah, ada sistem penilaiannya. Yang kedua, apakah
Terus ada beberapa di dalam aturan itu ada juga beberapa dibilang hal-hal yang tidak substansial. Menurut Bapak, kira-kira yang dipentingkan itu selisih selisih keuangan negaranya atau prosesnya, Pak? Kira-kira yang ada beberapa proses yang malah untuk selisih-selisih itu bisa jauh kali untuk pelelangan itu, Pak. Ada itu satu. Yang kedua, terus ada juga salah satu pekerjaan kita, Pak, yang sedang diperiksa. Itu menurut hukum, kira-kira yang berhak melakukan perhitungan untuk kerugian negara itu auditor dari pemerintah atau bisa ada auditor dari swasta, Pak. Ya, sekian, terima kasih, Pak. Ya, mungkin silakan Pak Budi bisa langsung ditanggapi dulu, Pak. Baik, Pak Martin tadi ya? Ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Martin. Saya bisa tangkap pertanyaannya karena memang pertanyaan ini terkait dengan perkara yang memang baru selesai saya tangani. Jadi untuk kasus pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, ya berarti pasal yang didakwakan pasti pasal 2 dan pasal 3 kan seperti itu ya. Nah, di pasal 2 itu kan ada unsur pasal itu unsur melawan hukum. Nah, dan ada juga di pasal 3 itu penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang dimilikinya kan seperti itu ya. Sehingga mengakibatkan menguntungkan diri sendiri, orang lain untuk korporasi kan seperti itu. Nah, jadi mengenai proses jadi proses tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa itu harus tentu dilalui adanya tahapan proses yang terindikasi atau ada alat bukti yang menunjukkan bahwasanya ada proses perbuatan melawan hukum, Pak. Gitu. Jadi tidak mungkin kita bisa state pengadaan barang dan jasa itu mengakibatkan kerugian negara ketika tidak ada proses perbuatan yang bisa kita nyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Itu dulu. Jadi ketika seseorang melaporkan perkara tentang pengadaan barang jasa ke KPK, pertama yang harus kami lakukan adalah kami akan mengecek dulu apakah perkara ini termasuk kewenangan KPK atau tidak. Jadi subjek hukumnya siapa? Apakah bupati, wali kota, atau menteri atau apa gitu. Biasanya kalau di daerah bupati lah ya, kita anggap bupati. PPK juga itu termasuk bisa kita tangani. Nah, kita identifikasi dulu, Pak. Kita lihat dulu proses tahapan apa yang kecurangan apa yang dilakukan dalam proses tahapan pengadaan barang dan jasa tadi. Nah, itu biasanya kan di tahap persiapan nanti udah mulai. Kemudian dalam proses pemilihan itu juga seperti di HPS itu udah mulai di-setel. Mengenai penyusunan HPS, spesifikasi kerangka acuan kerja, spesifikasi teknis, itu udah bermain tuh Pak di situ. Nah, nanti kalau bukti itu ditemukan, maka bukti itu adalah perbuatan yang merupakan kategori perbuatan melawan hukum. Nah, di situ proses, kalau bicara proses tadi. Nah, kemudian bagaimana perhitungan kerugian negaranya? Kan seperti itu, Pak. Ketika misalnya gini, ada pengadaan mesin ya, mesin pabrik lah misalnya. Pabrik gula itu harganya sebenarnya 60 miliar. Tapi di HPS itu dibikin 80 miliar. Nah, ternyata 80 miliar ini adalah hitungan yang diberikan oleh perusahaan yang akan dimenangkan sesuai dengan permintaan dari pimpinan direksi di perusahaan BUMD itu kan gitu, BUMN lah ya. Nah, jadi proses yang mereka lakukan itu yang seharusnya 60 miliar tapi dibikin HPS 80 miliar itu merupakan perbuatan melawan hukum, Pak. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya jadi spek teknis sama nilai harga, nilai harga item-item itu diberikan oleh si perusahaan kepada panitia lelang, gitu. Nah, ini kan ada proses yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa, kan seperti itu. Nah, itu di prosesnya, Pak.
Itu berarti kita menemukan satu perbuatan melawan hukum. Oke, kemudian pada saat proses pelelangan, proses tender. Nah, mereka itu tidak menyebutkan pada saat unwizing itu ada syarat-syarat khusus yang itu nanti menjadi penilaian oleh panitia lelang. Seharusnya harus transparan, harus dijelaskan. Harus mesin dari Eropa, kalau dari Asia enggak, harus speknya seperti ini. Nah, jadi dari pada saat unwizing itu mereka tidak menjelaskan secara detail. Nah, ternyata pada saat dilakukan evaluasi penawaran ya, baik itu administrasi ataupun teknis, ternyata yang bisa memenuhi persyaratan evaluasi administrasi dan teknis ini hanya perusahaan yang ingin dimenangkan. Ternyata pada saat proses pemasukan dokumen penawaran, si perusahaan itu sudah dikasih tahu. Nanti kamu tambahkan dokumen ini, terus nanti penawarannya harus mesin dari Eropa, khususnya dari Jerman atau dari Inggris atau Swiss seperti itu kan. Nah, sementara perusahaan lain itu nggak tahu, Pak. Nah, akhirnya perusahaan dia yang mendapatkan nilai evaluasi teknis yang paling tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, fakta ini begitu kita temukan, ini juga perbuatan merupakan proses perbuatan melawan hukum yang dilarang di Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi perbuatan melawan hukum ini maksudnya adalah perbuatan itu bertentangan dengan aturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, Pak. Seperti itu. Nah, proses. Oke, kalau itu sudah ketemu, berarti kita sudah menemukan ada PMH. Nah, kemudian tidak lanjutnya adalah apakah ada kerugian negara? Gitu. Nah, ada nggak kerugian negara dari perbuatan itu? Nah, kalau misalnya yang saya contohkan tadi, kan harusnya mesinnya kan cuma 60 miliar. Ternyata di HPS dia bikin 80 miliar, dan perusahaan penawaran itu sengaja memasukkan nilai penawarannya 79,9 miliar. Di situ ada pelanggaran lagi, Pak. Seharusnya panitia lelang itu memenangkan perusahaan yang memasukkan penawaran di bawah dari HPS. Ternyata yang dimenangkan adalah perusahaan yang paling mendekati dengan nilai HPS. Nah, ini juga bertentangan dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, begitu dia menangkan yang penawaran 79,9 miliar ini, maka di sini kita bisa mengindikasikan ada kerugian negara, kan seperti itu. Nah, kemudian barang itu dikerjakan, terus dipasanglah di pabrik misalnya kan, terpasang. Nah, kemudian kita akan biasanya KPK selalu meminta ke BPK, Pak. BPK. Karena BPK, ada sih putusan MK itu harus BPK, tapi dalam prakteknya juga ada BPKP juga bisa seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara penghitungan kerugian negaranya, kan seperti itu tadi pertanyaan Bapak. Nah, yang kami lakukan biasanya ya, kita akan mengidentifikasi berapa jumlah pengeluaran uang untuk pemasangan mesin pabrik itu di pabrik tersebut. Nah, ternyata setelah kita hitung dari nilai penawaran tadi, nilai kontrak 79,9 miliar tadi, ternyata perusahaan itu hanya mengeluarkan uang sejumlah misalnya 60 miliar. Kan gitu ya, Pak ya? Nah, kemudian kita minta BPK agar melakukan audit sendiri gitu, Pak. Jadi BPK itu nanti turun ke lapangan. Nah, ternyata dari 60 miliar yang disampaikan oleh perusahaan untuk pembelian mesin pabrik itu, ternyata BPK hanya menghitung sekitar 50 miliar, Pak. 50 miliar sebenarnya. Nah, jadi ada selisih 10 miliar. Nah, kemudian kita akan melihat berapa uang yang dibayar BUMN itu kepada si perusahaan. Nah, ternyata si BUMN itu membayar sejumlah nilai kontrak. Jadi 79,9 miliar ini dipotong pajak, itulah yang dibayar ke perusahaan pemenang kontrak tersebut. Nah, jadi proses penghitungan kerugian negaranya yang kami lakukan itu, jumlah uang yang disetor oleh BUMN ke perusahaan itu dikurangkan dari realisasi sebenarnya mesin yang diadakan, Pak. Pengeluaran uang untuk pengadaan mesin. Nah, kami memakai tentunya data yang dari BPK, bukan yang dari
perusahaan itu, kalau perusahaan itu kan 60 miliar, kami pakai yang BPK itu yang 50 miliar. Jadi kita kurangi yang 79,9 miliar itu setelah potong pajak misalnya 75 miliar ya Pak. Nah 75 miliar itu dikurang 50 miliar. Berarti perhitungan kerugian negaranya sebesar 25 miliar. Nah pertanyaannya kenapa nggak di total loss aja gitu? Kenapa nggak di total loss aja sejumlah dengan uang yang dikeluarkan oleh si BUMN tadi kan gitu? Nah ternyata setelah kita cek di lapangan, ternyata mesin itu berfungsi dengan baik. Gitu. Jadi tidak selamanya barang yang dikorupsi itu tidak bermanfaat. Nah, jadi karena barang yang dikorupsi itu, jadi di situ korupsinya itu sebenarnya kemahalan harga, gitu. Jadi kita menyebutnya itu kemahalan harga. Jadi mesinnya setelah kita cek, mesin itu berjalan dengan baik, dan makanya kita hanya menghitung selisih dari uang yang dikeluarkan negara dengan berapa nilai sebenarnya pembelian mesin itu. Seperti itu Pak, perhitungan kerugian negara. Kemudian pertanyaan Pak Martin tadi, apakah bisa dihitung auditor sendiri gitu kan? Iya, auditor, ada menurut hukum yang menghitung itu auditor dari negara kan BPK atau BPKP atau bisa dari swasta, ada menurut hukum. Jadi sebenarnya Pak, ini kasuistis Pak, gitu. Jadi ada Pak kasus-kasus tertentu, ya. Tapi ini jarang terjadi ya Pak ya. Ini saya mencontohkan aja nih, jangan nanti jadi miskomunikasi pula anti KPK sama BPK kan gitu. Ada satu kasus lah kita contohkan. Ternyata BPK atau BPKP itu tidak bisa menghitung. Saya nggak sebut alasannya apa. Tentu kita kan mengalami kesulitan kan seperti itu. Nah sementara kami selaku aparat penegak hukum itu memiliki keyakinan ini tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nah, makanya kami selaku APH, kalau memang misalnya kami bisa meyakini itu total loss, misalnya pengadaan bangunan, jembatan runtuh misalnya, artinya kan itu pengadaan barang itu, barang jasa itu kan tidak bisa dipergunakan. Kami hitung sendiri aja Pak, total loss. Jaksa langsung menghitung sendiri. Kami nyatakan kerugian negara berapa biaya pembuatan jembatan itu. Nah, kalau misalnya kami tidak memiliki keahlian misalnya, karena terlalu sulit mungkin untuk menghitung itu, kami bisa menggunakan auditor swasta, bisa. Nah, cuman permasalahannya adalah nanti pada saat proses pembuktian, apakah hasil penghitungan kerugian negara kita ini diyakini oleh hakim, gitu. Nah, kalau hakimnya yakin, nggak ada persoalan, Pak. Seperti itu. Artinya kan ada kesepakatan antara jaksa, hakim, dan PH juga mungkin meyakini atau berpendapat yang sama, tapi jumlahnya berbeda seperti itu. Hukum itu kan kesepakatan sebenarnya di pengadilan itu. Kita sepakat si terdakwa terbukti melakukan perbuatan ini berdasarkan bukti yang kami sampaikan di persidangan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kan seperti itu, Pak. Nah, kalau memang hakim itu merasa yakin dengan sekurang-kurangnya minimal 2 alat bukti, hasil penghitungan kerugian negara melalui auditor swasta juga nggak ada persoalan. Itu cuma kami kan nggak berani juga, Pak. Harus prinsip kehati-hatian kan seperti itu. Makanya kita tetap selalu memakai lembaga resmi seperti BPK atau BPKP seperti itu, Pak. Jadi bisa dimungkinkan karena hukum kita kan berkembang, Pak, hukum progresif. Bisa dimungkinkan ke depannya, tapi dari sisi prinsip kehati-hatian kami tidak mungkin memakai auditor swasta kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika BPK atau BPKP tidak bisa menghitung kerugian negaranya. Seperti itu Pak Martin, saya pikir. Baik Pak, makasih Pak. Baik, makasih Pak Budi atas penjelasannya. Mungkin agak sedikit konsultatif oleh Pak ya. Jadi kita selanjutkan ini ada yang bertanya tadi sudah open cam tadi Pak Rustam Effendi ya. Mohon pertanyaannya singkat Pak, singkat padat jelas karena masih ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Silakan Pak Rustam. Oke, terima kasih kepada Bapak pembawa acara. Jadi nama saya Rustam Effendi dari Serdang Bedagai. Jadi gini yang mau kita tanyakan, Pak.
eh, ini proses apa ya? Proses pengadaan. Sebagai contoh kasusnya begini dia, Pak. Misalnya ada kunjungan presiden di Kabupaten A, cuman dia harus melalui jalan menuju Kabupaten A itu melalui Kabupaten B. Tiba-tiba jembatan runtuh. Sementara di Kabupaten B itu belum dianggarkan. Kemudian untuk di PAPBD-nya juga belum sampai gitu. Ya, jadi kira-kira kalau itu dikerjakan bagaimana tuh Pak solusinya? Sementara itu aja dulu. Baik, makasih Pak Rustam. Silakan Pak Budi ditanggapi aja Pak. Ya, memang kan ini dilema ya Pak Rustam ya. Sama dengan jalan kita ke Simalungun Pak, rusak Iya. kali Pak. Jadi Ya kan? ada perkara kita Kita- juga seperti itu dulu yang kita tangani Pak Budi. Iya, kita berkali-kali ke Simalungun sana, jalannya nggak bagus-bagus sampai sekarang. Kan kita kan bertanya kan, bupatinya ngapain gitu? Ternyata itu kan jalan negara kan gitu ya. Nah, Bukan bupatinya nggak mau bangun tuh jalan. Nanti kalau dia bangun salah dia kan gitu. Karena ya. harus menggunakan APBN kan gitu ya Pak ya. Iya. Nah memang Pak, ya ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap juga gitu jawabnya ini kan. Konsultatif ini katanya. Iya, Diskusi, memang diskusi Pak Budi. saya saran aja ya Pak ya. Saran Iya. saya sebaiknya pemerintah daerah itu memang kejaksaan itu kan ada datun Mbak, bidang datun. Ya. Nah, datun itu kan selalu perdata dan tata usaha negara. Jadi Iya. di sana itu ada jaksa pengacara negara kan gitu ya. Jadi saya menyarankan ini juga biasa dilakukan oleh kementerian lembaga ketika dia ingin melaksanakan atau menggunakan keuangan negara, dia merasa ragu, dia akan selalu meminta data dari kejaksaan Pak. Saya menyarankan saja untuk pembangunan jembatan yang ternyata memang dibutuhkan karena ada kunjungan presiden. Tapi saya pikir kan ada juga peraturan, saya lupa ya, ada peraturan-peraturan di LKPP itu yang bisa mengatur pengadaan dalam kondisi-kondisi tertentu seperti itu Pak. Mungkin nanti bisa dicoba dicek. Tapi secara yuridisnya mungkin Bapak bisa konsultasi juga ke datunnya Kejaksaan Sergi, Sedang Bedagi ya. Apakah untuk pembangunan jembatan ini, jembatan yang Sedang Bedagi ini dengan menggunakan anggaran APBD berarti kan Pak? Iya. Jadi misal ini contoh. Ya tapi itu sebenarnya belum dianggarkan kan gitu ya. Benarkan. Ya, APBD juga belum diajukan karena memang runtuhnya kan mendadak kan gitu ya. Sementara itu dibutuhkan untuk proses perjalanan presiden. Saya pikir itu ada peluang, Mbak, ada peluang, ada ketentuan hukum yang bisa mengatur, itu bisa dilaksanakan. Tapi biar nanti itu nggak jadi persoalan di kemudian hari, ya, karena nanti pasti kan APIP akan melakukan pemeriksaan ya auditor. Nah kan ini nanti kalau APIP itu bisa menemukan ada proses seperti itu, ini bisa aja ditemukan ini administrasi kan gitu kan. Apakah nanti ada kerugian negara atau tidak? Ya kalau memang tidak ya hanya administrasi saja kan seperti itu. Jadi secara hukum saya hanya menyarankan pertama Bapak minta pendapat dari Kejaksaan Sedang Bedagi ya, itu pasti teman kita ada di situ. Kemudian coba Bapak cek ada peraturan LKPP untuk kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Saya kemarin itu di PBJ sepertinya ada Pak Rustam. Seperti itu Pak, saya cuma bisa menyarankan seperti itu. Satu lagi izin Pak, ini Pak kalau Rustam, misal bentar izin Pak satu. gantian. Kalau misalnya kedatangan presiden itu dalam resmi secara kenegaraan itu memang diatur. Nah permasalahan ini kan yang dikunjungi kan ke kabupaten sebelah gitu. Berarti kan Ya, memang mungkin tidak ada nggak ada keadaan khusus gitu. Jadi itu aja. ya mungkin Pak Rustam kalau memang ini nanti mau disikapi lebih serius seperti yang dibilang Pak Budi tadi, mungkin bisa konsultasi ke jaksa setempat gitu Pak ya. Pak Budi, ya. Siap. Ya, saya pikir seperti itu Pak Rustam. Siap, makasih. Semuanya aman kan dan Ya, pelaksana juga merasa tenang mengerjakan pekerjaan itu di lapangan. baik Siap. Pak, ini ada pertanyaan Pak di kolom chat dari Pak Edwin Prabowo, SHMH dari Badan Diklat Kejaksaan. Izin bertanya bahwa JPU di KPK dalam melakukan penyidikan maupun penuntutan terhadap tipikor dalam kurung berupa suap atau gratifikasi yang juga terdapat TPPU-nya, maka apakah
terdapat kendala dalam melakukan penyidikan maupun penuntutannya, terutama terhadap penelusuran aset tindak pidananya tersebut. Mohon pencerahannya dari Pak Edwin, Pak, dari Badiklat Kejaksaan. Mungkin di scroll ke atas itu, Pak, supaya lebih jelas pertanyaannya. Izin Pak Edwin Prabowo. Siap, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Edwin atas pertanyaannya. Jadi sebentar ya Pak. Baik. Terkait dengan pertanyaan Pak Prabowo tadi, terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi yang diikuti adanya tindak pidana pencucian uang, seperti itu ya Pak ya. Nah jadi memang kalau di KPK Pak, memang metode yang kita lakukan itu adalah mengkombinasikan teori follow the suspect dan follow the money itu Pak, seperti itu. Jadi ketika KPK sudah melakukan misalnya tertangkap tangan atau melakukan proses penyelidikan atau melakukan proses penyelidikan tentang pengadaan barang dan jasa, mata penyelidikan itu kita itu Pak sudah melakukan aset tracing Pak terkait dengan aset yang dimiliki oleh si calon tersangka itu, seperti itu. Nah, ketika dia sudah naik ke tahap penyidikan, kan seperti itu ya Pak. Dan ternyata setelah kita periksa saksi-saksi, kita menemukan bukti bahwa ternyata aset yang kita temukan pada saat proses penyelidikan itu, karena di KPK itu ada bidang labuksi Pak, pengelolaan barang bukti dan eksekusi, dan aset tracing Pak. Jadi biasanya dalam tahap proses penyelidikan itu sudah bekerja Pak, seperti itu. Nah jadi pada tahap proses penyidikan kita menemukan bukti kuat bahwasanya ada nexus hubungan antara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh si pelaku dengan aset yang dia miliki, kan seperti itu Pak, berarti hasil dari tindak pidana. Nah biasanya kita langsung mengajukan ekspos Pak ke pimpinan supaya bisa diterbitkan sprindik untuk TPPO si pelaku tindak pidana korupsi ini, kan gitu Pak. Jadi apakah dalam prosesnya kita mengalami kendala ya Pak? Sampai sejauh ini Pak, kendalanya adalah kita mendapatkan banyak aset, tapi kita tidak bisa menemukan fakta aset itu dibeli dari tindak pidana korupsi yang mana gitu Pak. Saya pikir di Kejaksaan Agung juga kita mengalami hal yang sama seperti itu Pak. Jadi aset itu memang menyimpang dari profilnya dia selaku penyelenggara negara, seperti itu Pak. Jadi kita sudah cek LHKPN, kemudian kita cek pembayaran pajak, kita cek gajinya, ternyata tidak mungkin seorang kepala negara itu misalnya memiliki harta sampai 500 miliar, kan seperti itu ya Pak. Nah, aset-aset yang kita temukan baik dalam bentuk rumah, bangunan, motor, mobil, dan aset-aset yang lain itu, baik itu dalam bentuk berkaitan dengan jasa penyedia keuangan, seperti asuransi atau deposito, kita tidak bisa mendeklar Pak, bukti itu hasil dari tindak pidana korupsi yang sedang kita dakwakan Pak. Atau juga kita bisa menyatakan bahwasanya aset itu hasil dari tindak pidana korupsi yang lain. Misalnya kalau misalnya gini Pak Rapen, dia tertangkap tangan suap untuk proses izin misalnya. Ternyata kami ada menemukan fakta, selain izin ini, dia juga ternyata menerima uang dari proses pengadaan barang dan jasa yang ada di daerahnya. Jadi ada dua tindak pidana kan. Tapi yang kita tersangkakan itu terkait suap yang tertangkap tangan. Nah, kami tidak bisa menemukan nexus apakah aset ini ada kaitannya dengan yang tertangkap tangan, perkara yang tertangkap tangan, atau perkara korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini. Jadi kesulitannya di situ, Pak. Dan kemudian terkait dengan TPPU, sepertinya ada pergeseran juga pemahaman ini, Pak.
Jadi ada beberapa ahli dan juga ada beberapa hakim yang berpendapat bahwa aset yang diatasnamakan diri sendiri itu tidak memenuhi unsur menyembunyikan atau menyamarkan, Pak. Jadi memang ini sebuah dilema juga buat kita nanti di proses pembuktian di persidangan. Ternyata hakim selalu, sekarang ya Pak ya, kalau kemarin-kemarin sih selalu terbukti. Ada beberapa kasus kita ketika aset itu sudah kita dakwakan, kita buktikan di persidangan memang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, Pak. Jadi bisa jadi hasil tindak pidana korupsi dari yang kami dakwakan ataupun tindak pidana korupsi lain yang kita temukan. Karena kan di pasal 69 TPPU itu kan tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan kan seperti itu, Pak. Tapi kita tetap menguraikannya di dakwaan kedua. Nah, ternyata aset itu diatasnamakan dirinya sendiri. Dan ternyata setelah dinyatakan vonis oleh hakim, aset itu dikembalikan oleh hakim kepada pemiliknya, itu terdakwa seperti itu, Pak. Jadi kesulitan yang paling nyata itu memang menemukan adanya fakta dengan diperkuat dua alat bukti terkait hubungan antara aset dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh si tersangka, Pak. Seperti itu, Pak Prabowo. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Pak Prabowo. Baik, untuk sesi pertanyaan kami tutup, kami kunci. Ada 3 pertanyaan lagi, Pak. Mohon izin ya Pak Budi ya. Nanti dari Pak Antonius, baru Pak Andi sama Bu Ririn, Pak ya, terakhir Pak ya. Nah ini Pak Antonius Setianto. Izin bertanya, dikarenakan banyak laporan yang masuk di KPK, bagaimana caranya menelaah perkara-perkara yang bisa ditangani oleh KPK supaya tidak tumpang tindih dengan aparat penegak hukum yang ada di Indonesia? Terima kasih. Silakan Pak. Baik, dengan Pak siapa tadi itu, Pak? Pak Antonius. Pak Antonius. Oh ya, terima kasih Pak Antonius. Jadi Pak, sesuai dengan kewenangan KPK itu Pak, jadi kan KPK itu ada 6 Pak. Salah satu kan supervisi ya Pak ya. Jadi memang ada aturan ya, dan ini juga dipenuhi oleh rekan-rekan kita kepolisian dan kejaksaan bahwa ketika mereka menaikkan suatu perkara atau bahasanya telah terbit sprint penyidikan, rekan-rekan kami di kejaksaan dan di kepolisian itu selalu mengirimkan ke KPK Pak. Itu ditembuskan ke KPK. Jadi sprindik itu ditembuskan ke KPK sehingga data itu, laporan itu kan kita data ya. Jadi ketika nanti ternyata ada laporan yang sama ke KPK, kita sudah bisa menjawab bahwasanya itu sudah ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan. Jadi tidak mungkin terjadi tumpang tindih untuk penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, terus tangani kejaksaan, tangani kepolisian, itu kemungkinannya sangat kecil sekali, Pak. Karena memang ada aturan itu, KPK dan kepolisian selalu melaporkan sprindik ke KPK. Kemudian satu lagi tadi pertanyaan apa ya Pak Rapen ya? Supaya tidak tumpang tindih, kemudian satu lagi apa ya? Masih mood Pak Rapen? Ya mungkin maksud beliau ini tumpang tindih itu Pak, tumpang tindih antara para penegak hukum. Ya itu tadi saya sudah jawab. Sangat jarang terjadi tumpang tindih Pak, karena ada kegiatan seperti yang saya sampaikan tadi, ada pemberitahuan bahwasanya APH lain itu sudah menangani perkara itu seperti itu. Baik Pak. Ini lalu ada dari Pak Andi Sugesti. Pak Andi mau open mic nggak ini Pak? Tadi soalnya sempat ingin. Sudah itu Pak, mungkin sudah ada di. Sampaikan aja langsung Pak, mungkin Pak. Oh iya Pak. Pak, selamat sore Pak Budi dan teman-teman sekalian. Izin Pak mau bertanya nih Pak, terkait mengenai delik korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, terutama terkait mengenai gratifikasi. Tadi sempat Pak Budi sampaikan bahwa untuk pemberi gratifikasi itu kan dikenai pasal penyuapan, pasal suap.
Tapi kalau kita melihat pada sejarah dibentuknya KPK itu, gratifikasi itu Pak tidak dirancang untuk menjadi delik suap Pak. Jadi kenapa bisa pemberi suap itu dijerat, pemberi gratifikasi itu dijerat pasal suap? Sebenarnya kan gratifikasi itu Pak untuk menguji kejujuran daripada si penerima gratifikasi, PNS atau penyelenggara negara. Mungkin itu sih Pak. Ya, silakan Pak Budi. Ditanggapi, Pak. Baik, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Memang benar Pak, kita semua memahami ya, kita semua memahami bahwasanya pemberi gratifikasi itu tidak bisa dipidana kan gitu ya Pak? Iya, betul. Dan penerima juga sepanjang dia melaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari dia juga tidak bisa dipidana kan seperti itu ya. Betul. Jadi memang terobosan hukum gini Pak. Jadi memang perkara yang kami sidangkan terkait dengan pemberi gratifikasi itu sebenarnya kami mencontoh ada kasus pertama kali juga yang ditangani oleh Kejaksaan Agung Pak gitu. Jadi ada perkara korupsi pemberi gratifikasi yang disidangkan oleh Kejaksaan Agung ya. Saya dapat informasinya seperti itu ya. Baik. Karena memang bukan saya yang menangani perkara itu. Tapi ini juga perkara lama dan ternyata di persidangan terbukti seperti itu Pak. Nah karena itu sudah menjadi jurisprudensi, karena sumber hukum kita kan salah satunya jurisprudensi ya. Nah KPK berani mengambil sikap karena memang kan korupsi ini harus kita berantas kan seperti itu ya Pak. Ya. Faktanya sudah jelas, ada pemberian uang, penerima juga sudah mengakui kan seperti itu. Nah kita mencoba mendakwakan si pelaku pemberi gratifikasi ini dengan pasal 5, pasal pemberi, dan ternyata terbukti di persidangan. Ada beberapa kasus terbukti di persidangan. Ya. Nah, tapi kasus yang terakhir ini yang kita juga, itu makanya saya bilang tadi, hukum itu juga tergantung siapa yang menyidangkan, kan seperti itu Pak, siapa yang menerapkan hukum itu. Nah, ternyata pada saat kita sidangkan dengan fakta yang sama, artinya pemberi gratifikasi itu kita sidangkan, yang sebelumnya juga sudah divonis, ternyata hakim berbeda pendapat. Gitu. Jadi kan, jadi ya bukan salah hukumnya gitu, ya pemahaman kita kan gitu, pemahaman dan keyakinan kita berdasarkan 2 alat bukti. Jadi tidak ada yang salah di sini kalau menurut saya gitu. Karena memang hukum itu sudah takdirnya, saya ada ahli hukum yang mengatakan hukum itu sudah takdirnya ada bawaan cacat. Gitu. Jadi tidak ada hukum yang sempurna, pasti ada celah. Seperti itu. Jadi itu Pak, kasuistis Pak. Ya, baik siap Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Andi. Baik, terakhir Pak Budi ini dari Bu Ririn, silakan Bu Ririn. Disampaikan langsung ya. Halo, selamat sore Pak Budi. Halo, salam kenal. Selamat sore Bu Ririn. Ya, saya mau bertanya Pak tentang LKPP ya. Terkait dari sebuah sistem LPSE itu ketika lelang itu ditayangkan dalam sistem, apakah dari sistem itu kita bisa mengikuti prosedur tahapan-tahapan itu dan setelah dinyatakan menang, tiba-tiba Pak itu pemberitahuannya itu ada pembatalan atau ada perubahan-perubahan, padahal kita udah menang gitu, itu gimana ya Pak ya? Harusnya kita apakah kita mendatangkan ke panitia tersebut, panitia lelang tersebut, ataukah secara sistem aja kita di situ mengajukan untuk perubahan tersebut gitu loh Pak. Itu gimana ya Pak ya? Kadang-kadang kalau setelah sistemnya sudah dilewati tahapan-tahapan tersebut dan kita sesuai dengan harga, dengan dokumen administrasinya, itu tidak menyalahi gitu, itu tiba-tiba ada pembatalan sepihak, itu gimana ya Pak ya? Ya, makasih Bu Ririn. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Ririn. Nah ini juga pertanyaan kasuistis juga ini kan gitu ya. Jadi kalau kita Bu APH ini pasti akan berprasangka dulu ini Bu. Kenapa peserta lelang yang sebenarnya sudah sesuai dengan aturan, dokumen sudah sesuai dengan apa semua, penawaran HPS semua sudah sesuai dan sudah dinyatakan menang,
ternyata akhirnya dibatalkan, kan seperti itu ya. Iya, betul Pak. Nah, jadi memang Bu di undang-undang di peraturan pengadaan barang dan jasa Bu, saya ada baca itu bahwasanya ketika panitia lelang itu mengusulkan nama pemenang lelang kepada KPA atau PA-nya, dia bisa melakukan 3 hal Bu, menyetujui, mengadakan atau membatalkan seperti itu Pak. Tapi bahasanya meminta untuk evaluasi ulang atau membatalkan, kan seperti itu ya. Nah, memang kebiasaannya kan selalu menyetujui ya apa yang direkomendasikan oleh panitia lelang. Nah, kalau misalnya ini dibatalkan, pasti kan ada alasannya, kan seperti itu. Betul. Nah, ini yang kita harus cari tahu Iya. tahu apa penyebab perusahaan ibu yang sudah dinyatakan menang ternyata harus dibatalkan. Apakah ada indikasi korupsi? Misalnya ternyata yang diminta dimenangkan itu kan perusahaan dia kan gitu ya. Ternyata panitia lelang mungkin tidak mengikuti instruksi atau tidak berani karena memang ternyata perusahaan ibu yang memang harus bisa dimenangkan kan seperti itu, akhirnya kan dibatalkan. Nah, terkait dengan sistem Bu, saya masih nggak terlalu paham Bu terkait dengan sistem LPSE yang dibuat LKPP ini. Iya. Mungkin kalau memang di daerah ya kalau bisa ada akses ke panitia lelang mungkin bisa dijumpai langsung seperti itu Bu, atau bersurat ditembuskan ke LKPP, mungkin bisa ditindaklanjuti sama bidang hukum mereka, kan seperti itu ya Bu Dede. Iya. Iya, jadi waktu itu Pak, boleh tanya lagi Pak, satu lagi boleh nggak? Karena waktu itu sempat kita sudah dinyatakan menang terus dibatalkan dan memang ada pemberitahuan untuk evaluasi. Lalu kami datang itu ke dinas terkait ya Pak ya. Dan itu ternyata ditemukan hasil evaluasinya itu karena harga satuan kita itu tidak sama dengan HPS-nya mereka. Yang dimana jelas kalau namanya lelang kita nggak mungkin dong tahu harga HPS-nya mereka ya Pak ya. Nggak mungkin tahu gitu. Kalau kita tahu berarti kan kita sudah ada main di sana gitu kan. Nah, itu hanya ada selisih beberapa nilai gitu. Misalkan harga satuan DKI yang sudah ditetapkan dan ditandatangani oleh gubernur, berarti kan itu yang kita pakai gitu, Pak, acuannya dari situ gitu. Namun ketika harga itu sudah sesuai dengan penawaran harga kita dan menurut saya pada saat itu dengan tim saya itu bisa dipakai gitu dan tidak ada masalah hingga akhirnya kami debat di sana. Lelang itu ternyata dilelang ulang Pak, karena kami meminta bahwa tidak ada kesalahan di pihak kita gitu. Setelah itu pun juga ada kesalahan dari pihak mereka pada saat diundang kembali kita tidak diundang juga gitu. Itu kayaknya gimana ya Pak ya? Maksudnya harusnya kebijakan dari panitia tersebut tuh harus seperti apa? Karena kan kita juga sudah bekerja ya Pak, lelang itu kan kita sudah ya banyaklah biaya yang harus kita keluarkan gitu. Itu baiknya seperti apa ya untuk ditindaklanjutinya Pak, agar kedepannya baik kita sebagai rekanan dari pemerintah tersebut gitu. Iya, paling itu aja sih Pak. Ya. Mohon penjelasannya. Pak maunya kemarin LKPP diundang. Oh. Karena yang bisa jawab memang LKPP nih kan gitu ya. Iya Pak. Bu, itu kasus ibu banyak terjadi memang Bu. Itu jadi, ya Pak. Iya makanya ya itulah gunanya kita ini kan. Sering-sering diskusi, terus kasih informasi ke kita kalau memang ada indikasi korupsi ya disampaikan saja. Mungkin nanti bisa diproses di kepolisian atau di kejaksaan seperti itu. Atau kalau memang terkait dengan pejabat penyelenggara negaranya, seperti mungkin PPK-nya atau apa bisa disampaikan ke KPK. Kalau memang ada indikasi-indikasi, Ibu dapat informasi memang ada seperti pemberian suap atau indikasi kecurangan-kecurangan untuk memenangkan satu perusahaan tertentu terkait dengan proyek itu bisa disampaikan melalui kita Bu, seperti itu. Mungkin kalau terkait dengan gimana solusinya, ini ranahnya LKPP Bu. Iya. Kalau posisi Bu di Jakarta kan tinggal datang ke Paspes. Iya Pak. Kantornya di situ Bu. Sentrum. Iya Bu Ririn. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu Ririn ya. Iya. Baik, terima kasih Kak Budi ya. Jadi memang diskusi pengadaan barang jasa ini memang nggak cukup hanya dibahas dalam 2 jam. Dalam namun pada intinya kita harus sama-sama, masyarakat juga APH juga harus sama-sama mengawasi penggunaan anggaran, masih praktek pengadaan barang jasa dan yang berpotensi sekali bagi kerugian negara korupsi tadi. Pikir itu sebagai
tadi sore hari ini kami RSP Law Center dan saya secara pribadi Pak Budi mengucapkan terima kasih untuk waktu yang Bapak berikan kepada kami semua ya untuk memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan di bidang hukum tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kepada semua peserta juga kami mengucapkan terima kasih sudah bergabung ya. Peserta ini ternyata berbagai macam profesinya Pak, dari berbagai wilayah juga. Kami cek tadi ada juga memang berlatar belakang pengusaha atau pelaku pengadaan, ya, ada juga praktisi hukum, dan ada juga dari instansi pemerintah. Tadi kami cek ada beberapa. Jadi mungkin itu saja sebagai penutup dari kami. Jangan lupa peserta untuk mengisi absensi untuk keperluan sertifikat, ya, sertifikat yang akan dibuat oleh tim nanti. Lalu kemudian giveaway nanti akan diumumkan oleh MC siapa pemenangnya. Lalu kami juga tetap mengajak teman-teman untuk selalu mengikuti program-program selanjutnya yang diadakan oleh RSP Law Center. Sekian dari saya sebagai penutup. Sekali lagi Pak Budi, terima kasih. Salam buat Ketua KPK. Mungkin kalau kami berkunjung bisa diberikan kesempatan begitu. Tinggal dimasukkan aja suratnya Pak Rapen. Ya, siap. Yang penting kalau ada kegiatan seperti ini, KPK pasti mendukung penuh kegiatan ini dan pasti akan menunjuk salah seorang penyidik, jaksa ataupun instruktur untuk menjadi narasumber pada kegiatan-kegiatan seperti ini, Pak. Terima kasih Pak Budi. Kami kembalikan kepada MC. Silakan Saudari Lola ya. Silakan. Foto mungkin. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi selaku narasumber dan kepada Bapak Rapen Sinaga sebagai moderator. Terima kasih juga kepada sahabat webinar yang telah mengikuti webinar pada hari ini. Baik, saya akan mengumumkan pemenang giveaway pada hari ini. Untuk pemenangnya yaitu, silakan untuk operator ditampilkan pemenangnya. Ya. Yang menangkan giveaway pada hari ini yaitu @al_manuscript. Untuk pemenang bisa langsung menghubungi admin Instagram rsp_law_office. Baik, sebelum kita menutup acara hari ini, mari kita adakan sesi foto bersama. Kami menghibau kepada peserta untuk menyalakan kamera. Baik, karena banyak peserta yang sudah menyalakan kamera, saya persilakan kepada tim operator untuk mengambil screenshot layar pada webinar hari ini. Slide pertama, dua. Slide kedua, 1, 2. Slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan hari ini. Saya Desta selaku host undur diri. Sampai jumpa di webinar RSP Law Center yang berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Ini ya Pak Rapen Sinaga. Terima kasih Pak Budi. Transaksi. Benar, jadi lebih hemat dengan Ultra Voucher. Download sekarang juga.
Asik, gajian nih. Mau makan enak tapi tagihan numpuk. Hah? Pakai Ultra Voucher? Jadi lebih hemat? Emang iya ya? Gua coba download Ternyata banyak banget nih kategori dan merchantnya. Gua pilih deh merchant favorit gua. Wah, langsung diskon, bukan cashback. Gua beli deh. Ultra Voucher, diskonnya langsung, bukan cashback. Berlaku setiap hari dan gak ada maksimal transaksi. Bener, jadi lebih hemat dengan Ultra Voucher. Download sekarang juga.